Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Pak M di ruang virtual matematika online. Sesi kali ini kita akan bedah soal persiapan USP Matematika tahun 2020-2021. Ini untuk mengingatkan kembali materi di tingkat sebelumnya, kelas 10. Bagian pertama ini kita akan membahas bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Yuk tetap dijaga fokusnya ya teman-temannya, agar belajarnya lebih bermanfaat. Nah, kita mulai di sini dengan soal bilangan berpangkat. Teman-teman, tentu kita harus ingat kembali jenis ciri-ciri dari bilangan berpangkat itu serta sifat-sifatnya. Di sini ada bentuk pangkat negatif dengan bilangan pokok AB kuadrat dan juga A dan B di sini ya teman-teman ya. Nah, kasus seperti ini kita bisa perinci sebenarnya, selesaikan pangkatnya terlebih dahulu, baru nanti kita kalikan kedua unsur ini. Nah, kali ini saya tawarkan supaya kita lebih sistematis dan lebih ingat kembali sifat-sifatnya. Ini kan A pangkat N ya, dengan pokok di sini AB kuadrat, pangkatnya min 1, berarti kita jadikan dulu dia pangkat pecahan, ya, bilangan pecahan ya teman-teman ya. Nah, sehingga pangkat negatifnya hilang, kita kalikan dengan A pangkat 5 B pangkat 8. Mulai seperti ini. Nah, jika sudah posisi seperti ini teman-teman, kita tinggal lihat unsur yang bilangan pokoknya sama ya. Unsur yang bilangan pokoknya sama di sini terlihat A pangkat 5, A pangkat 1. Jadi yang bilangan pokoknya sama, bisa kita selesaikan terlebih dahulu. A pangkat 5 dibagi A pangkat 1, A pangkat 5 dikurang 1. Karena apa? Bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, tinggal dikurangkan saja pangkatnya. A pangkat B dibagi A pangkat C sama dengan A pangkat B dikurang C, sehingga di sini A pangkat 5 dikurang 1 nanti A-nya pasti berpangkat 4. Bisa kita cek di sini pilihan yang A-nya berpangkat 4, yakni A, C, dan E, berarti abaikan nanti yang B dan D ini ya teman-teman ya. Tinggal kita cek B-nya berpangkat berapa ya, apakah 5, pangkat 6, atau min 6. B pangkat 8 dibagi B pangkat 2, tentunya B pangkat 8 dikurang 2 yaitu 6. Nah, langsung ketemu ya teman-teman ya. Jadi abaikan yang A dan E. Jawabannya adalah A pangkat 6, A pangkat 4, B pangkat 6 ya. Oke, sambil ingat-ingat lagi sifat-sifat bilangan berpangkat baik perkalian ataupun pembagiannya serta pemangkatan. Nah, soal kedua ini kita lihat nih ada bilangan berpangkat, operasinya pengurangan. Nah, berpangkat ya. Untuk soal-soal tipe soal seperti ini kita fokus ke bilangan pokoknya. Nah, bilangan pokoknya biasanya unsur yang di dalam ini bilangan pokok ini ada kaitannya dengan pangkatnya, karena di sini dia pangkatnya pecahan ya, 3/5, 1/3, dan 3/2, dan semua bilangan pokok di sini berbeda unsurnya. Di sini tentunya ini 32 bisa kita jadikan dia 2 berpangkat, yaitu 2 pangkat 5. 125 itu 5 berpangkat 5 pangkat 3, dan 9 itu 3 berpangkat 3 pangkat 2. Sehingga masih sama ya teman-teman ya, 2 pangkat 5 masih 32. Nah, pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali, sehingga ini bisa kita coret ke sini ya. Kemudian ini coret, tinggal dicoret aja teman-teman ya. Tinggallah 2 pangkat 3, 5 pangkat 1, dan 3 pangkat 3, yakni 8 dikurang 5 dikurang 27. Hasilnya adalah min 24. Nah, gampang ya teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi soal berikutnya di sini, soal ketiga. Nah, di sini dia bilangan pokoknya masih pakai X, Y, dan Z. Kemudian bilangan berpangkat dan dia berbentuk pecahan. Sama ya, kita selesaikan dulu. Jadi, bisa juga kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu, atau bisa diselesaikan yang pembilang dan penyebut ini, karena terlihat di sini ada bilangan pokok yang sama. Jadi kita fokus ke bilangan pokok yang sama. Di sini saya lakukan dengan cara
pangkatkan dulu ke dalam ini, keluar nih, pangkat 3, semuanya di pangkat 3, X pangkat 2 di pangkat 3 menjadi X pangkat 6, 2 kali 3, 3 kali 3, min 2 kali 3, X pangkat 6, X pangkat 9, dan X dan Z pangkat min 6. Demikian juga penyebutnya, X pangkat min 1 di pangkat 3, min 3, Y pangkat 2 di pangkat 3, Y pangkat 6, dan Z pangkat min 1 di pangkat 3, Z pangkat min 3. Nah, dari sini kita lihat bilangan pokok yang sama, yaitu sama-sama mengandung unsur bilangan pokok X pangkat 6 dan X pangkat min 3. Jadi bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat, ketika bilangan pokoknya sama, tinggal pangkatnya saja dikurangkan. Berarti di sini X pangkat 6 dikurang 3. Nah, jadi X pangkat 6 ditambah 3. Hasilnya adalah X pangkat 9 ya, teman-teman ya. X pangkat 6 tambah 3, X pangkat 9. Tentunya yang di sini kita bisa cek nih, yang mengandung unsur X pangkat 9 adalah C, D, dan E. Berarti ini nanti langsung abaikan saja teman-teman ya. Kemudian kita cek unsur Y. Bilangan pokok Y pangkat 9, Y pangkat 6. Y pangkat 9 dikurang 6. Y pangkat 3. Nah, abaikan yang ini. Lalu kita cek Z-nya. Z pangkat min 6 dibagi Z pangkat min 3. Z pangkat min 6 ditambah 3. Karena min ketemu min ya. Jadi plus, hasilnya tentunya X Z pangkat min 3. Jadi tentu ini pilihan kita ya teman-teman, yang paling tepat ya. X pangkat 9, Y pangkat 3, Z pangkat min 3. Masih gampang ya teman-temannya, karena ini hanya mengingatkan kembali di materi di kelas 10 semester pertama. Yuk kita lanjut lagi soal berikutnya. Masih bilangan berpangkat. Nah, di sini bilangan pokoknya 16. Nah, masih dia berpangkat pecahan ya teman-temannya. Biasanya dia bilangan pokok ini ada kaitannya dengan pangkat pecahannya ini. Nah, 16 itu kita jadikan 2 pangkat 4. 49 itu kita jadikan 7 pangkat 2. 216 itu kita jadikan 6 pangkat 3. Sehingga ini bisa kita coret nih teman-temannya. Cepat ya. Jadi 2 pangkat 2 tentunya masih 4. 7 pangkat 1, 7. 6 pangkat 2, 36. 4 tambah 7 dikurang 36. Hasilnya adalah min 25. Cepat ya teman-teman ya. Jadi ini bentuk soal yang sederhana, tidak memakan waktu banyak sebenarnya. Nah, kita lihat bentuk akar di sini. Oh ya, di sini ada perkalian bentuk akar ya. Jadi perkalian bentuk akar. Kalau soal seperti ini, saran saya untuk mengurangi resiko kesalahan, kalikan pelangi saja teman-teman. Nggak apa-apa, kalikan pelangi, masih ingat kan ya? Nah, 3 akar 7 kali 4 akar 7, kemudian dikalikan lagi ke seberangnya, 5 kali 4 akar 7, dan 5 dikali min 2. Tentunya 3 akar 7 kali 4 akar 7, 3 kali 4, 12, akar 7 kali akar 7 adalah 7. Nah, 3 akar 7 kali min 2 adalah 3 kali min 2, min 6, akar 7. Ya, teman-teman ya. Kemudian 5 kali 4 akar 7, 20 akar 7, 5 kali min 2, min 10. Lalu gabungkan yang ada unsur akar 7-nya ya. Lalu, nah 12 kali 7, 84, min 6 akar 7 ditambah 20 akar 7, positif 14 akar 7 dikurang 10. Kurangkan 84 dikurang 10, 74 ditambah 14 akar 7 lah hasilnya. Tentu ini pilihan kita ya. 74 ditambah 14 akar 7. Hati-hati jangan sampai salah pilih ya teman-temannya. Nah, berikutnya masih bentuk akar. Nah, di sini kita merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Nah, apa yang kita lakukan pertama? Biasanya ya, kalikan dengan sekawannya. Kalau di sini min, sekawannya adalah plus. Jadi, akar 3 dikurang akar 2 sekawan dengan akar 3 ditambah akar 2 per akar 3 ditambah akar 2. Tapi, teman-teman, nggak perlu kita kalikan keseluruhannya. Biarkan dulu yang atas ini 3 akar 3
kalikan dengan pembilang tetap dia di dalam kurung, karena ini akar dikali akar, ya. Akar 3 kali akar 3 nilainya 3 dikurang akar 2 dikali akar 2 nilainya 2, sehingga di sini 3 kurang 2 adalah 1, berarti kita bawahnya nanti 1 ya teman-temannya. 3 kali 3 akar 3 dengan akar 3, 3 kali 3 9, 3 akar 3 dikali akar 2, 3 akar 6. Nah, itu hasilnya ya teman-temannya. Oke, 9 ditambah 3 akar 6. 9 ditambah 3 akar 6. Ini dia hasilnya teman-temannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah soal tentang logaritma. Oke, logaritma itu merupakan kebalikan dari pangkat ya teman-temannya. 4 log 81 dikali 3 log 32. Nah, ini adalah kita harus ingat sifat perkalian logaritma A log B dikali B log C, ya. Dikali B log C ini sama dengan A log C. Ya, jika unsur ini sama ya, teman-temannya. Berarti ini kita harus jadikan berunsur 3, karena di sini 3 dia. 81 itu kita jadikan 3 pangkat 4. 4 itu kita jadikan 2 pangkat 2, supaya nanti kita bisa gunakan A pangkat N dibagi A pangkat N log B pangkat N sama dengan N per M A log B. Itu ya teman-temannya, menjadi 4 per 2, 2 log 3 dikali 3 log 32. Nah, ini udah sama, tinggal dicoret, tinggal nanti 2 log 32. 4 per 2 itu adalah 2. 2 kali 2 log 32. 2 log 32, 2 pangkat berapa supaya 32? Yakni 5. Berarti 2 log 32 adalah 5, atau 2 kalikan 2 jadi 10 ya, karena di sini masih ada 2-nya. Inilah jawabannya ya, teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut lagi sambil diingat-ingat lagi ya teman-teman ya, sifat-sifat logaritma di pelajaran kelas 10. Nah, di sini dia ada penjumlahan bilangan logaritma 3 log 81. Lagi-lagi 3 log 81, 5 log 1 per 125 min 2 log akar 32. Nah, 3 log 81 itu supaya 3 pangkat berapa supaya 81, yaitu 4 ya teman-teman ya. Atau biar lebih gampang, jadikan 81 ini 3 pangkat 4 ya. Kemudian 5 log 1 per 125. 1 per 125 itu merupakan 1 per 5 pangkat 3 ya teman-temannya. Karena dia pecahan jadikan pangkat negatif 5 pangkat min 3 jadinya. Ini dia. Nah, kemudian 2 log akar 32. Akar 32 itu merupakan bisa kita jadikan pangkat tak sebenarnya atau pangkat pecahan, yakni akar 32 itu adalah 2 pangkat 5, 5 per 2. Jadi 2 pangkat 5 per 2 di sini dia. Nah, tinggal kita ambil nilainya saja 3 log 3 pangkat 4, 4 kali 3 log 3, 3 log 3 adalah 1, jadi hasilnya adalah 4. 5 log 5 pangkat min 3, min 3 kali 5 log 5, 5 log 5 adalah 1, hasilnya adalah min 3, min 2 log 2 pangkat 5 per 2, 5 per 2, 2 kali log 2, 2 log 2 adalah 1, 5 per 2 kali 1, tentu 5 per 2, 4 kurang 3 dikurang 5 per 2, 1 dikurang 5 per 2, min 3 per 2 lah hasilnya ya teman-teman ya. Untuk pilihannya B, min 3 per 2. Nah, kita lanjut lagi tentang logaritma. Kita hapus dulu yang sebelah sini ya, biar kelihatan soalnya. Nah, yang seperti ini, jika diketahui 5 log 2 adalah X dan 5 log 6 adalah Y, maka nilai dari 5 log 288. Nah, jika 5 log 2 adalah X dan 5 log 6 adalah Y, tentu bilangan pokok di sini ya, numeriknya di sini ada kaitannya dengan ini. Nah, 288. Jadi kita fokus ke 288.
Misalkan kita bagi 2 ataupun kita bagi 6. Nah, di sini kita bagi 2, langsung ketemu dia sebuah bilangan berpangkat ya. Ya, bisa difaktorkan ya, bisa dipangkatkan ya. 2 kali 5 log 2 kali 144. Kenapa? 144 itu merupakan 12 pangkat 2. Nah, jadi 5 log 2, 5 log A kali B, 5 log A ditambah 5 log B. 5 log 2 kali 144, karena dia perkalian, itu sama dengan 5 log 2 ditambah 5 log 144. Ingat lagi ya sifat-sifat logaritma ya teman-teman ya. Nah, sehingga bisa kita jadikan 5 log 144 itu adalah 12 pangkat 2. Atau bisa nanti kita pindahkan 2 kali 5 log 12. Nah, di sini ini masih tetap 5 log 2 ditambah 2 kali 5 log 12. 12 kita pecah lagi 2 kali 6. Berarti 5 log 2 kali 6 itu bisa kita jadikan 5 log 2 tambah 5 log 6. Berarti di sini 5 log 2 ditambah 2 kali 5 log 2 ditambah 5 log 6. Nah, karena 5 log 2 tadi diketahui adalah X, kita ganti nilainya 2 kali 5 log 2, X juga, ditambah 5 log 6, 5 log 6 itu adalah Y. Jadi 2 kali, berarti X ditambah 2X ditambah 2Y. Sehingga menjadi X tambah 2X adalah 3X ditambah 2Y. 3X ditambah 2Y. Ini yang paling tepat ya teman-teman ya. Baik, demikian pertemuan kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan sukses USP-nya untuk tahun ini bagi siswi kami yang sedang berada di tingkat 12 tahun ini. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan selalu.